Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pelajaran seni budaya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita menginjak pada materi bab 2 yaitu seni patung. Dalam materi bab 2 yaitu seni patung, kita akan mempelajari tentang definisi atau pengertian dari seni patung. Kemudian kita mempelajari mengenai bentuk patung. Yang ketiga, kita mengidentifikasi alat dan bahan dalam pembuatan patung. Kemudian yang keempat, kita mempelajari tentang teknik berkarya seni patung. Dan yang terakhir yaitu menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Pengertian seni patung. Patung diartikan sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah karya cipta manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Pengertian seni patung menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mike Susanto. Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif, yaitu mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor atau mencetak. Pengertian patung yang kedua menurut Sunarso dan Suloto yaitu semua karya dalam bentuk meruang. Yang ketiga, patung menurut Kaliansah Besar Indonesia adalah benda tiruan. Nah, bentuk manusia atau hewan yang cara pembuatannya dengan cara sedangkan yang terakhir yaitu menurut Mies, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Berdasarkan cara pembuatannya, fungsi patung terbagi 3. Patung personal adalah patung yang dibuat untuk diri sendiri. Yang kedua, patung sosial. Patung yang dibuat untuk kegiatan sosial. Dan patung yang ketiga yaitu patung fisik, yaitu patung yang dibuat hanya untuk dinilai keindahannya saja. Berikutnya adalah bentuk patung. Bentuk patung terbagi menjadi 2 macam. Nah, apa saja bentuknya? Yang pertama yaitu patung yang berbentuk imitatif atau realisme atau representatif. Nah, patung ini berbentuk sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Patung
yaitu patung non-figuratif atau disebut juga dengan patung abstrak. Apakah patung abstrak itu? Patung abstrak yaitu patung yang dibuat jauh dari bentuk yang sebenarnya, yaitu patung yang dibuat meninggalkan bentuk-bentuk nyata. Ini adalah contoh patung yang berbentuk imitatif atau realisme atau representatif. Berikutnya, seperti yang ada di samping saya ini adalah contoh patung yang berbentuk abstrak. Berikutnya, alat dan bahan untuk membuat patung. Nah, alat dan bahan untuk membuat patung ada beberapa. Di antaranya yaitu bahan lunak, bahan sedang, dan bahan keras. Nah, bahan lunak adalah bahan apabila digunakan untuk membuat patung tidak terasa sulit, tetapi terasa mudah dan lembek. Contoh untuk bahan lunak yaitu tanah liat, lilin, malam, dan plastisir. Sedangkan bahan sedang yaitu bahan yang digunakan untuk membuat patung tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak. Contohnya yaitu sabun, kayu randu, dan malam. Nah, kemudian contoh yang ketiga yaitu bahan keras. Bahan keras ini adalah bahan untuk membuat patung. Apabila digunakan maka akan terasa keras. Contohnya yaitu batu, kayu, logam. Nah, alat yang digunakan di dalam membuat karya patung tergantung dari bahan yang digunakan. Nah, alatnya apabila kita menggunakan bahan lunak, maka alat yang dibutuhkan yaitu bicir, meja putar, sendok kayu. Kemudian apabila kita menggunakan bahan sedang, maka alat yang kita gunakan yaitu pahat, bicir, dan sendok kayu. Sedangkan apabila kita membuat patung dari bahan keras, maka alat yang digunakan yaitu pisau, pahat, palu, gergaji. Nah, itu semua alat dan bahan yang digunakan untuk membuat patung. Sekarang kita menginjak pada teknik berkarya seni patung. Teknik berkarya seni patung terbagi menjadi 4 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu teknik pahat. Teknik pahat yaitu teknik membuat patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat. Teknik yang kedua yaitu teknik bicir. Teknik bicir adalah teknik membentuk patung dengan menggunakan telapak jari tangan. Teknik bicir. Teknik bicir yaitu membentuk patung dengan mengurangi dan menambah bahan sedikit demi sedikit menggunakan jari-jari. Teknik yang ketiga yaitu teknik cor atau teknik cetak.
Apakah teknik cor atau teknik cetak itu? Marilah kita bahas. Teknik cor atau teknik cetak yaitu membuat karya seni patung dengan membuat alat cetakan terlebih dahulu. Baru kemudian bahan yang cair dituangkan ke dalam cetakan. Sedangkan teknik yang keempat disebut juga dengan teknik assembling atau teknik merakit, yaitu membuat sebuah karya patung menggunakan sambungan atau komposisi dari material besi atau yang lainnya sampai terbentuk sebuah karya patung. Langkah yang terakhir yaitu membuat karya seni patung. Langkah-langkahnya diantaranya yang pertama, kita buat sketsa terlebih dahulu. Kedua, menentukan bahan. Ketiga, tempatkan bahan di atas meja tar. Keempat, bentuk bahan dengan cara dipijat-pijat. Dan yang terakhir yaitu sempurnakan bahan menggunakan alat kucir sampai terbentuk menjadi sebuah patung yang sudah diinginkan. Demikianlah penjelasan tentang cara membuat karya seni patung. Nah, sebelum pelajaran saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri dulu pelajaran hari ini. Wassalamualaikum